Oke, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Perkenalkan, nama saya Doni, mahasiswa S3 di National Sun Yat-sen University di Taiwan, dan jurusannya Teknik Telekomunikasi, membahas tentang 6G, namun saya hobinya politik. Jadi makanya saya membahas tentang politik-politik. Lalu terima kasih untuk yang sudah pernah mengikuti saya, jadi sudah kenal, dan channel ini sangat berkembang karena perbandingan capres ini. Jadi uh, subscribernya naik drastis di TikTok maupun di YouTube, dan saya akan membuat konten-konten seperti ini terus jika Anda menyukainya dan mensubscribe. Terima kasih banyak bagi pendukung-pendukung konten saya. Oke, pada kali ini kita akan membandingkan tentang perbandingan berani kotor Capres 2024. Jadi saya bingung teman-teman. Hampir semuanya itu eh, hampir semua ini ya, maksudnya semua apa ini namanya? Semua yang mencalonkan diri menjadi pejabat itu hampir semuanya itu ke sawah, ke got, ke tempat-tempat yang kotor. Lalu saya juga nggak paham maksudnya seperti apa. Ini nggak hanya capres ya, kayak DPR juga gitu kan, ya gitu. Itu sudah menjadi tren dari dulu banget, ya kan. Dan misal Pak Jokowi presiden kita pun juga dulu pernah masuk got dan lain-lain. Dan kita akan membahas perbandingan berani kotor seperti ini di video kali ini. Dan saya sampai sekarang pun juga belum tahu kenapa mereka suka mengasih tahu ke kita, atau selalu ada lah mesti kalau calon yang mau mencalonkan diri itu ke tempat-tempat kotor gitu kan. Kasih tahu teman-teman alasannya seperti apa, supaya apa? Apa karena iklan berani kotor itu baik? Saya kira juga nggak tahu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, saya hidupkan pointernya. Nah, kita pertama mulai dari Pak Ganjar Pranowo. Ini pernah mengunjungi lokasi longsor. Kita lihat, kalau kita analisis ya, Pak Ganjar ini orangnya sangat bersih. Saya sudah mencari berbagai macam sumber, berbagai macam keyword. Saya belum menemukan Pak Ganjar itu berani kotor. Jadi mesti cuma selalu apa ya? Selalu menggunakan boot panjang, lalu tangannya bersih, dan tidak pernah memegang lumpur. Dan saya mungkin kalau misalnya ada sumber, silakan kirim di link ya teman-teman. Nanti saya akan revisi video ini untuk di video selanjutnya. Tapi saya sudah mencari semaksimal saya belum dapat. Lalu di foto itu terlihat Pak Ganjar itu mengunjungi lokasi longsor dan dengan para tim SAR. Dan yang kedua, kita lanjut ke Pak Prabowo. Nah, Prabowo ini masih berani sedikit kotor, teman-teman. Maksud saya sedikit kotor, tangan ini mau kotor gitu. Oh ya, kalau Pak Ganjar tadi ya mau juga megang sapu, megang alat-alat yang kering gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo ini kan sudah berkembang nih, sudah mau memegang tangan kirinya tuh, ini tangan kirinya nih. Nah, tangan kirinya ini kan dia megang kotor gitu kan, full tangannya, dan yang satunya cuma ini dalam foto ini. Jadi intinya berani kotor lalu cuci tangan kan. Nah, padahal ini anak sultan. Pak Ganjar dulu ya berani kotor karena dulu pas kecil itu dia suka main ke sungai gitu. Sungai kan kotor ya. Ya nggak tahu ya, mungkin zamannya Pak Ganjar bersih ya ke sungainya. Oke, lanjut kita ke Pak Anies. Nah, Pak Anies ini yang paling ekstrim teman-teman. Gila. Tahu nggak kenapa? Karena di video saya sebelumnya, silahkan cari masa sulit Capres 2024 di video saya.
Silahkan cari itu yang sampai trending, kok trending, sorry bukan trending ya namanya, yang paling banyak viewersnya di channel saya sampai 11.000. Nah, silahkan lihat di situ bahwa masa sulitnya Pak Anies ini adalah memelihara ulat di Amerika atau di United States atau ketika kuliah S3 seperti saya sekarang. Saya kan sekarang kuliah S3 di Taiwan ya. Nah, karena sangat sulit hidup, jadi dia merawat ulat atau pokoknya ada pekerjaan tentang merawat ulat gitulah. Nah, awalnya jijik juga katanya, lama-lama tidak jijik. Dan ternyata ini tidak hanya teori dan tidak kan itu ngomong kayak gitu kan gak ada buktinya ya, bisa jadi itu eh, hanya cerita apa ya, cerita karangan, bisa jadi ya kan. Nah, tapi ini bukti nyata kalau misal memang Pak Anies itu sudah tidak memiliki jiwa jijik. Bahkan saya sendiri pun tuh, saya melihat ini merinding teman-teman. Saya nggak bisa, bener-bener nggak bisa itu kotor kayak gitu di oh hitam ini kotor banget kayak gitu ya Allah. Saya orangnya jijikan ya. Jadi dulu kan di Taiwan saya juga banyak kerja part time ya. Bahkan saya kotor dikit aja sudah nggak. Di Taiwan itu sangat bersih teman-teman, nggak ada suasana kayak gini. Bahkan di Malang pun pernah orang tua saya benerin septic tank atau itu udah nggak bisa makan beberapa hari, saya benar-benar baunya dan semuanya nggak. Saya melihat ini sekarang aja pun bener-bener kok bisa ini orang ini nggak punya jijik gitu. Jadi kalau misal menang ya, yang menang paling berani kotor adalah Pak Anies. Tidak ada obat ini menangnya ya, menang telak ibaratnya. Kalau misal tapi ada yang misal tahu Pak Prabowo berani kotor lebih dari Pak Anies atau Pak Ganjar berani kotor lebih dari Pak Anies, saya akan merevisi di video selanjutnya teman-teman. Silahkan kirim di link komentar ya, kan tidak selalu saya ini menemukan hal yang Anda atau kalian semua temukan. Oke teman-teman, terima kasih. Jika Anda suka mohon di like, karena kalau misal saya ngomong kayak gini banyak pendukung yang tidak suka saya, akhirnya saya di dislike dan video ini tidak bisa tersebar. Padahal saya benar-benar netral di sini. Bisa dilihat di video-video sebelumnya, saya tidak ada mendukung satu sama sekali. Meskipun saya ngomong seperti ini, menang berani kotor kan ini hanya pendapat saya. Hanya tentang berani kotor gitu. Bukan. Dan yang lain nanti mungkin di video yang lain, saya juga pendapat saya di bidang ini siapa yang menang gitu. Bisa kayak di bidang hutang. Pak kemarin video sebelumnya ya Pak Ganjar yang menang karena tidak punya hutang gitu kan. Jadi gitu. Jadi saya itu ya kok datanya yang menang ini saya dukung ini. Bukan dukung ya, maksudnya ya yang misalnya kayak ya ini yang bagus gitu kan. Di bidang ini, di bidang sampah atau di bidang kotor Pak Anies yang bagus. Di bidang hutang Pak Ganjar yang bagus. Di bidang anak sultan Pak Prabowo yang bagus. Gitu. Jadi saya hanya mengasihkan data yang ada di lapangan. Jika salah silakan komentar dan saya selalu menerima komentar. Contoh ketika umur kemarin typo tentang tanggal lahirnya, ya udah saya minta maaf, di deskripsi saya tambahi, lalu saya semua minta maaf di semua platform yang lain, di TikTok dan lain-lain. Memang saya typo, saya mohon maaf. Terima kasih sudah diingatkan karena saya juga manusia biasa teman-teman. Toh juga di sini juga saya buat hiburan karena hobi saya politik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.